Kalau dulu ya. kan orang kita tuh bilang gini, kalau nggak ketemu orang PLN tuh nggak sah gitu kan. Belum nyampaikan unek-unek maksudnya. Iya, mau ke tempatnya langsung nah, gitu. belum sampai nih ke rumahnya. Walah pakai aplikasi ini, padahal aplikasi itu yang paling cepat. Begitu di input di rumah itu langsung ketahuan sampai kantor pusat Mbak itu. Jadi itu dimonitor sampai tingkat direksi. Jangan sampai ada gangguan itu yang lebih dari 45 menit. Kami maksimalnya 45 menit Mbak, gangguan rumah. Gangguan instalasi rumah misalnya padam nih Mbak Ana nih, Mbak lapor. Itu 45 menit sejak Mbak lapor itu udah langsung udah selesai. Gitu ya? Udah selesai itu. 45 menit udah selesai. Nah, selesai ditangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ya sekarang di episode selanjutnya dari Ngobrol sambil belajar online bersama dengan Hana tentunya. Dan kali ini pastinya tidak sendiri ya. Kalau Ngobrol ini selalu ada tamu-tamu yang hadir untuk memberikan cerita, kisah, inspirasi dan lain sebagainya. Dan di kesempatan kali ini ya teman-teman, kita kedatangan manajer PLN UP3 Mempawah, yaitu kita udah bersama dengan Pak Harsian ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mbak Hana. Baik ya kabarnya ya. Gimana nih Pak di bulan ini, apa kegiatan-kegiatannya akhir-akhir ini, boleh tahu dulu biar kita kenalan dulu lah gitu istilahnya ya. Biar nanti masuk ke tema obrolan kita tuh jadi nyambung, jadi nyaman. Jadi mau kenalan dulu nih sama Pak Harsian nih. Siap Mbak Hana. Manggilnya Mbak atau Kak ini ya? Mbak boleh, Bu boleh. Mbak ya. Jadi Mbak boleh. Mbak Hana, jadi izin saya perkenalkan diri ya. Saya Harsian Bustami, ada ujungnya. Saya Harsian Bustami. Saya sekarang alhamdulillah manajer unit pelayanan pelanggan. Jadi UP3 itu singkatannya, kepanjangan itu. Unit pelayanan pelanggan ya. Mempawah. Nah, jadi saya itu pengganti manajer sebelumnya yang bernama Pak Peter. Pak Peter. Nah, dulu di Mempawah ini tidak ada kantor UP3. Dia gabung dengan Pontianak. Nah, sekarang kita pecah supaya lebih fokus ke Mempawah. Kita buat satu unit pelayanan pelanggan namanya UP3 Mempawah. Nah, daerah cakupannya Kabupaten Mempawah sendiri, Kabupaten Landak, sebagian Kota Pontianak dan sebagian Kuburaya. Seperti itu Mbak. Saya sendiri aslinya Pontianak ya Mbak. Nah, saya udah ulang-ulang ketemu stakeholder bahwa saya ini sebenarnya di Kota Mempawah ini tidak asing. Ibu saya dari Semudun. Nah, Semudun. Jadi saya sering bolak-balik di Mempawah. Jadi sering lah. Jadi Mempawah ini jadi kota kedua buat saya. Dan alhamdulillah saya di sini mulai 18 November bulan lalu. Kalau dihitung-hitung mungkin baru 2 bulan 24 hari ya. Baru banget di sini. Seperti itu Mbak. Iya, itu perkenalan singkatnya ya. Panggilannya boleh. Panggilannya apa? Kan Pak Ian. Pak Ian, Pak Har boleh. Ya, silakan. Pak Ian aja ya boleh. Siap. Makasih Mbak Ana. Iya, jadi kita udah sama Pak Ian nih ya, teman-teman. Nah, kita nih mau ngebahas tentang berkenaan dengan bulan ketiga nasional ya Pak ya. Bulan ketiga nasional yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Iya, betul kan? Nah, untuk bulan ketiga nasional sendiri nih Pak ya, apa nih yang udah dilakukan, yang udah dilaksanakan sama UP3 Mempawah ya mengenai keputusan Menteri nomor 316 ya tentang bulan ketiga nasionalnya. Jadi udah ada hal-hal apa yang dilakukan oleh UP3 Mempawah Pak? Iya. Jadi sebenarnya bulan K3 itu reminder aja Mbak ya. Jadi setiap tahun tuh kayak kita haul ya, kita ulang tahun. Nah, itu digaungkan terus. Namun pada implementasinya sepanjang hayat kita untuk K3 ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kami di PLN ya. PLN itu sangat tinggi potensi bahaya, tersengat listrik dan lain sebagainya, bekerja di ketinggian. Nah, kalau kami masuk di situ, kami startnya dari tema ya Mbak ya. Jadi tema itu top down, jadi dari pusat. Temanya itu adalah penguatan budaya ketiga dan kompetensi SDM pada era transisi energi untuk mendukung produktivitas menuju zero harm, zero loss. Jadi kalau zero harm, zero loss itu adalah konsep Mbak, satu konsep untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Jadi
tanpa cedera dan kerugian akibat kecelakaan kerja. Nah itu kita amit ya, kita tidak mau itu kejadian itu seperti itu. Nah untuk kegiatannya kami kayaknya template deh Mbak ya. Jadi acara itu kami laksanakan, podcastnya salah satu acara yang dilaksanakan, safety talk. Nah kemudian donor darah, kemudian lomba-lomba terkait aspek K3 dan lain sebagainya. Juga kami edukasi ke sekolah-sekolah. Kami juga pernah melakukan di SMP 1 Mempawah Mbak. Sudah pernah kita laksanakan. Nah, nanti next kita akan ada lagi ke sekolah-sekolah. Okay. Seperti itu. Jadi temanya tadi bisa diulang lagi Pak, temanya? Temanya adalah penguatan budaya ketiga. Penguatan budaya ketiga dan kompetensi SDM pada era transisi energi untuk mendukung produktivitas menuju zero harm, zero loss. Itu ya. Jadi emang udah ada yang mau ya kalau ada kecelakaan selalu ada yang mau. Jangan sampai Mbak. Jadi makanya setiap tahun diperingati ketiga ini ya. Jadi ada bulan ketiga. Betul. Itu selama kapan tuh bulan ketiga? Selama bulan ketiga Februari ini Mbak. Dalam bulan Februari ini ya. Itu seperti itu. Kita intinya reminder ya, meningkatkan kesadaran ke masyarakat dan pekerja kami. Jadi tidak hanya ke masyarakat. Iya. Jadi juga pekerja kami yang sebenarnya sudah kita, artinya sudah makanan sehari-hari ya. Setiap hari untuk, pasti ya. Keselamatan itu. Tapi kami juga ke masyarakat ke masyarakat juga ya, biar masyarakat juga tahu betul, gitu ya. Nah, betul Mbak. Kontribusinya sendiri atau kegiatan tadi kan udah ada beberapa yang disampaikan ya sama Pak Ian ya, untuk yang dilaksanakan sama PLN UP3 Mempawah nih untuk mendukung kegiatan bulan ketiga nasional selain ke sekolah-sekolah, terus tadi ada donor darah juga, ada lagi kegiatan-kegiatan lainnya? Kami ada ini Mbak, Kalisa namanya, kami listrik aman. Nah jadi itu kami membagikan seperti yang ada sekarang ini. Ini sekarang ini ada peduli bahaya listrik gitu kan. Nah jadi ini kami setiap hari Kamis nih Mbak, ini lusa setiap minggu itu kami datangi masyarakat, misalnya kami ke warung kopi gitu kan, ramai orang. Nah itu kami sosialisasi, membagikan leaflet ini ke masyarakat terkait peduli bahaya listrik. Nah, seperti itu, menempel tanda bahaya ke gardu-gardu listrik kami, kemudian tiang-tiang listrik yang berpotensi misalnya kan karena pelebaran jalan, dia makin dekat ke jalan. Nah itu kami kasih stiker yang bisa nampak kalau malam, seperti itu Mbak. Itulah gitu ya. Banyak yang kami lakukan. Jadi udah banyak ya kegiatan kontribusi yang dilakukan selama bulan ini gitu ya. Tidak hanya kami klarifikasi ya, tidak hanya bulan ini Mbak. Jadi sepanjang adanya PLN. Betul, sepanjang ada PLN. Ya bukan hanya pas saat bulan ketiga aja gitu kan. Tapi memang sepanjang kegiatannya selalu ada gitu ya, untuk disosialisasikan kepada masyarakat gitu. Nah, terus ada nggak nih inovasi PLN nih dalam penerapan sistem K3? Iya, sekarang kan zamannya digitalisasi ya. Jadi orang tuh udah, kalau menurut saya nggak zaman lagi datang langsung ya. Karena PLN. Biasa kan ramai-ramai gitu kan. Jadi PLN tuh udah membuat inovasi berupa aplikasi Mbak. Ada aplikasi untuk mobile, untuk HP, kemudian ada aplikasi yang berbasis web based gitu kan, internet. Jadi yang pertama aplikasi namanya Patroli. Nah itu aplikasi yang melekat di semua HP teman-teman di PLN. Nah kemudian ada namanya Inspekta Mbak. Inspekta itu untuk membuat working permit. Jadi setiap pekerjaan PLN itu harus ada izin kerja. Working permit itu kan izin kerja ya. Tanpa ada izin kerja atau working permit, kami tidak akan mengizinkan siapapun bekerja di situ. Seperti itu. Nah jadi itu online. So approvalnya semua pejabat terkait. Satu saja tidak tanda tangan maka tidak bisa jalan pekerjaan itu. Itu khusus untuk pegawai PLN gitu ya. Iya, dan pekerja PLN. Pekerja PLN. Nah kalau yang untuk masyarakat umumnya di aplikasi tadi itu ya? Kalau masyarakat umum kami belum ada aplikasi Mbak, tapi kami punya jargon, namanya Jaga Kamu. Nah Jaga Kamu tuh menjaga keselamatan masyarakat umum. Itu jaga instalasi, komunikasi, dan komitmen. Jadi pelanggan tuh selalu kita edukasi, door to door kami datangi, terutama masyarakat yang rumahnya itu dilewati jaringan listrik. Jadi misalnya dia awal-awal dulu rumahnya tuh ke belakang gitu. Tiba-tiba ada pengembangan buat kanopi dan sebagainya, sampai listriknya masuk ke dalam halaman itu kan. Gitu kan. Nah itu kan sebenarnya potensi bahaya Mbak ya. Jaringan listrik itu tak terlihat, tapi ketika tersengat bisa fatality, ya kan. Nah itu sebaiknya masyarakat
lapor ke PLN, nanti kita matikan dulu jaringannya. Jangan sudah kerja baru lapor. Berarti kalau udah kerja lapor tuh ada kejadian misalnya gitu kan. Nah, itu yang tidak kami jadi maukan. Lapor dulu gitu ya masyarakat. Lapor dulu, misalnya mau masang seng kanopi gitu kan, jaringannya cuma 1 meter gitu. Itu bahaya sekali. Begitu itu kami himbau, kami wajibkan masyarakat itu lapor. Enggak bayar kok sebenarnya. Lapor tuh enggak bayar. Silakan melapor ke PLN terdekat atau menggunakan aplikasi. Kami punya aplikasi Mbak, namanya PLN Mobile. Nah sebenarnya yang Mbak tanyakan tadi itu ada di situ sebenarnya. Cuman lebih spesifikasi dia itu ke gangguan dan keluhan sebenarnya. Tapi bisa saja itu dimasukkan di situ. Kalau mau lapor gitu ya. Lapor di situ bisa seperti itu Mbak. Ya kan kalau kita lihat kan banyak juga orang mau bangun rumah 2 tingkat kena itu kabel-kabel gitu itu, kan. Betul. Nah jadi kalau misalkan teman-teman punya keluhan bisa lapor gitu ya, bisa lapor dulu sebelum kejadian gitu. Nah, jangan sampai kejadian dulu gitu. Kalau udah kerja baru lapor tuh pasti ada apa-apa. Seperti itu. Jadi itu yang dihindari, jangan sampai. Jangan sampai. Nah, untuk K3 sendiri ini, bulan K3 nasional sendiri ini siapa aja sih yang terlibat nih Pak dalam peringatan ini nih? Kalau K3 itu kalau saya menyebutnya para pekerja Mbak, terlibat semua. Pekerja semuanya itu termasuk pegawainya sendiri, para satuan pengaman, cleaning service-nya, itu semua terlibat. Jadi pekerja yang beraktivitas di kantor PLN itu harus terlibat gitu dalam bulan K3 nasional. Tidak hanya bulan K3 ya, saya tekankan lagi. Setiap bulan, setiap hari gitu ya? Setiap hari Mbak, setiap hari beraktivitas di kantor PLN maupun pada saat bekerja di lapangan seperti itu. Ya. Jadi emang harus memperhatikan keselamatannya ketiga ini ya. Betul ya. Nah untuk PLN sendiri gimana nih mau melihat mengukur keberhasilan dari K3 di tempat kerjanya nih Pak? Yang pasti indikator Mbak ya, indikator kinerja. Nah kalau kita melihat key performance indikator atau KPI biasanya ada angka ya. Nah kalau angka kecelakaan itu selalu 0 Mbak. Jangan sampai kejadian. Jangan sampai ada. Kita jangan sampai ada target gitu kan. Itu salah itu. Kalau ada target ya lucu gitu kan. Kita malah mau zero accident gitu kan. Jangan sampai kejadian. Nah itu tolak ukurnya Mbak. Seperti itu. Nah supaya itu tercapai ada performa indikator yang harus kami capai gitu kan. Jadi kalau itu sampai tercapai kinerja itu kami dapat nilai full. Itu pengukurannya ya. Tapi itu kalau ada satu insiden kami jadi pengurang Mbak. Itu dikurangi nilai kami seperti itu. Jadi seperti itu mungkin menurut saya itu fairnya seperti itu. Itu kan jangan sampai kejadian lah itu kan, karena paling berat itu kalau udah kesengat listrik itu fatality. Paling syukur-syukurannya itu luka berat, seperti itu, cacat dan lain sebagainya itu. Nah itu kita tidak mau kan itu, seperti itu. Iya. Karena memang termasuk yang resiko tinggi juga berhubungan sama listrik. High risk Mbak. Itu. Jadi saya sampaikan bahwa listrik itu ada yang Mbak Ana belum menyentuh udah kena. Udah rasa gitu ya. Bukan ngerasa, Mbak terpental. Karena ada induksi gitu. Walaupun tidak terkena gitu ya. Itu namanya jaringan tegangan menengah. Itu 20.000 volt. Bayangkan 20.000 volt yang di rumah-rumah tadi, yang di atas atap. Nah seperti itu. Kalau Mbak Ana bisa pegang itu yang sekarang itu colokan tuh, di belakang itu, Mbak Ana bisa pegang langsung. Kalau tidak dipegang nggak kerasa. Nah itu bisa pegang. Tapi dia juga menyebabkan kematian, fatality. Hati-hati listrik. Nah kalau saya lihat ini kan, alhamdulillah tidak ada instalasi yang terbuka ya. Nah di sini jangan sampai ada instalasi yang terbuka, tersandung dan lain sebagainya. Listrik itu bahaya Mbak. Jadi kalau kena kaki kan langsung tersengat itu ya. Itu hati-hati. Iya, saya sendiri pernah tersengat. Itu udah terasa, maksudnya kayak kecil gitu ya, rasa tersengat listriknya, tapi udah terasa sakitnya gitu, apalagi yang jangan sampai pekerja. Jangan sampai terjadi yang tidak diharapkan. Nah, untuk PLN sendiri nih dalam memastikan kepatuhan pekerjanya ya terhadap regulasi K3 selama yang udah berjalan ini nih Pak, seperti apa? Mbak Ana tahu ISO kan Mbak? ISO 45001. Nah PLN itu udah pakai itu Mbak. Jadi kan kami kan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja. Jadi PLN itu pakai itu. PLN udah memastikan kepatuhan terhadap regulasi itu bukan hanya selama peringatan ini. Jadi memang itu udah sama bekerja bekerja itu Mbak. Jadi SMK itulah jadi tolak ukur kami gitu. Jadi apa ya,
penjaga kami lah seperti itu, bahwa kalian ini udah menerapkan ini loh gitu, masa masih kejadian seperti itulah Mbak. Apa aja tuh Pak yang isi-isinya itu untuk? Isinya banyak ya Mbak, banyak sekali, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Kalau mau tahu cari di internet gitu. Nah, nanti saya podcast next ya, ngambul next lah ya. Di bulan ketiga berikutnya nanti. Gitu. Jadi udah banyak ya. Banyak. Yang harus dipatuhi sama pekerja di situ. Banyak sekali. Itu yang tadi sebutkan tadi itu ada working permit tuh banyak Mbak isinya. Ada JSA, ada IBPR dan lain sebagainya. Itu kalau tidak terpenuhi, instruksi kerjanya amburadul tidak akan kita approval. Nggak boleh bekerja dia. Nggak boleh turun gitu ya. Dia harus punya izin kerja baru boleh bekerja. Seperti itu. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, untuk PLN dalam mengintegrasikan ketiga ya ke dalam budaya perusahaan tuh seperti apa? Nah, ini Mbak. Jadi kalau mengintegrasikan sebenarnya PLN itu maunya budaya ketiga ini menjadi tertanam ya. Kalau udah budaya itu kan nggak perlu disuruh-suruh Mbak ya. Udah terbiasa. Udah terbiasa ya. Mbak Ana ngaji habis maghrib itu kan nggak perlu. Kalau udah terbiasa jadi budaya nggak perlu ibu suruh kan. Nah itu kan PLN maunya seperti itu. Nah bulan ketiga ini yang seperti saya sampaikan tadi adalah reminder gitu kan, kita menggaungkan lagi. Siapa tahu lupa udah setahun nih gitu kan. Buat masyarakat umum maupun pekerja kita. Nah kami itu punya namanya jargonnya Tumit KK Mbak. 7 komitmen keselamatan kerja. Jadi itu isinya disiplin-disiplin semua. Disiplin SDM kompeten, disiplin working permit, JSA, HIRAK, kemudian disiplin SOP. SOP itu instruksi kerja, urutan kerjanya. Kemudian ada disiplin peralatan harus wajib Mbak. Peralatan wajib yang layak dipakai gitu kan. Kemudian checklist pengamanan. Jadi checklist pengamanan itu lihat dulu ini bener nggak ini alatnya, iya nggak, checklist gitu kan. Orangnya udah pakai pengaman baju body harness di checklist, pakai sepatu nggak, checklist, pakai helm nggak, checklist gitu kan. Kemudian ada komunikasi. Nah komunikasi itu kan wajib juga Mbak, menggunakan radio kami seperti itu. Jadi itu yang kami laksanakan untuk para pekerja di lingkungan PLN. Kemudian ada juga jargonnya jaga kamu. Jaga kamu tadi Mbak, menjaga keselamatan masyarakat umum yang tadi saya sebutkan di awal. Nah itu mengedukasi para masyarakat yang rumahnya dilewati jaringan listrik maupun keselamatan di dalam rumah sendiri gitu kan. Misalnya itu kan ada stop kontak itu Mbak di belakang Mbak itu jangan sampai bertumpuk. Itu maksimumnya ada karena setiap peralatan itu dibuat berdasarkan kemampuan kapasitas maksimalnya. Mbak Hana bisa mikul 50 kilo, jangan coba-coba mikul 100. Itu kan ambruk kan Mbak. Nah, ampuh. Kayak gitu. Instalasi di rumah kita itu seperti itu. Mampunya cuma daya 2200. Mohon maaf nih. Terus ditingkatkan jadi 5500 dalam tanda kutip ilegal. Nah, itu pernah dengar rumah terbakar karena konsleting listrik? PLN, bukan PLN ya, listrik itu selalu dikambing hitam, benar nggak? Benar nggak Mbak? Jadi dijadikan ini karena konsleting karena PLN nih. Gitu. Padahal sebenarnya tanggung jawab instalasi di rumah itu milik pelanggan. Sama dengan kita ruangan sini ya. KWH meter PLN itu misalnya ada di depan sana ya, di depan kantor ini, PLN itu sampai di situ aja Mbak. Sisanya tanggung jawabnya ada di pemilik bangunan. Seperti itu. Mau dia kabelnya diganti, ini udah tua nih, udah 5 tahun gitu kan, ganti aja lah semua gitu. Nah, terus ada yang harus sering mengingatkan begitu ada colokan itu lebih dari 5, nah itu udah, ini nggak boleh kayak gini bertumpuk gitu, panas dia di situ, panas, nah akan membakar. Kalau kabelnya udah lama dia akan mudah terbakar Mbak, bakar habislah bangunan kita kan. Nah, itu tadi saya bilang listrik selalu jadi kami hitam gitu kan, konsleting listrik. Padahal itu tugas yang udah di dalam rumah betul. Ya. Nah terakhir mungkin yang Kalisa Mbak, Kamis listrik aman. Nah itu kami bagian leaflet ini yang tadi saya sampaikan. Jadi jangan bosan kalau tim PLN datang dengan rompi ini dengan helm datang menyampaikan, Bapak Ibu izin menyampaikan tentang peduli bahaya listrik, silakan dibaca. Nah itu kadang kan ya kita nggak tahu lah ya kawan-kawan tuh yang nerima tuh Allah ini itu kan, nah, merasa tidak penting, gitu jangan sampai. Nah ini melalui podcast ini saya himbau lah. Jadi ini udah lengkap Mbak, udah lengkap. Jadi ada sampai 9 ya, udah 9. Nah, sampai layang-layang gitu kan. Memperbaiki. Nah, ini saya bilang nomor 2 tadi.
ya kan? Jangan sampai memperbaiki rumah jangan sampai udah kejadian baru lapor. Terbalik itu. Lapor dulu ya. Ini menghindari aktivitas. Ini orang kadang-kadang gini Mbak, saya pernah pengalaman jaringan PLN itu hampir mengena pohonnya. Pohon itu membuat gangguan, mati listrik. Pernah sedih kan Mbak Ana pernah ya? Pernah. Mudah-mudahan tidak lama ya. Nah jadi itu saya minta Pak, kami mau mangkas pohonnya sedikit saja, jangan sampai kena. Anaknya marah, nanti kami yang pangkas. Nah udah 2-3 harinya saya lewat depan rumahnya ada bendera putih. Maksudnya paham Mbak bendera putih? Paham. Nah jangan sampai kejadian lah. Begitu dia memangkas pohon itu, parangnya itu kena jaringan kita, meninggal, dia kesengat listrik, jatuh, meninggal, seperti itu. Nah itu jangan sampai lah. Iya, makanya dihimbau terlalu ya sama PLN. Kami himbau, ini banyak sekali himbauan, ada 9, mungkin lebih ya. Nah yang saya sampaikan nomor 7 tadi, instalasi setiap 5 tahun Mbak diganti harusnya. Kalau orang kita kan sama selama masih bisa dipakai itu biasanya gitu. Betul, dipakai ngapain diganti? Itu salah sebenarnya. Ada aturannya. Salah. Iya, semua itu punya batas kemampuan, semua punya masa pakai lifetime ya. Itu rata-rata instalasi listrik itu tahu getas Mbak ya, getas itu instalasi isolasi yang membungkus kabel itu keras dia, bukan lagi sebagai isolasi, dia udah tembus itu. Nah itu bahaya itu, itu bahaya sekali kalau masih dipakai. Nah harusnya itu diperiksa setiap 5 tahun. Ada lembaganya, sertifikasi itu ada lembaganya dan murah itu Mbak. Ada di Kementerian Baratnya ada seperti itu. Jadi perlu dicek-cek ya yang udah lebih dari 5 tahun. Perlu sekali. Kabel-kabelnya. Iya, perlu sekali tuh dicek. Banyak juga nih, ada menghindari parkir gitu ya, antena. Iya, ini antena juga kadang nih, saya juga banyak pengalaman Mbak. Satpam Bank dia mengganti tiang listrik, tiang bendera. Oh, tiang bendera ya. Tiang bendera itu kan dari besi. Itu diangkat, kena langsung. Iya. Jadi dia fatality Mbak. Fatality itu meninggal dunia, gitu kan, wafat dia. Tangannya itu masih melekat di besi itu, jadi dagingnya masak dan melekat di besi itu, seperti itu. Banyaklah kejadian yang pernah saya alami seperti itu Mbak. Iya, dan itulah tadi makanya selalu dihimbau gitu ya sama PLN, dibagikan pamflet seperti ini gitu ya, untuk agar masyarakat tuh bisa tahu gitu ya keselamatan. Dari keselamatan diri sendiri gitu ya. Makanya bulan ketiga ini bukan hanya untuk pekerja tapi juga masyarakat umum. Untuk masyarakat umum ya. Tidak hanya buat diri sendiri Mbak, buat orang. Buat orang juga. Ya. Contohnya nomor 1 itu main layangan pakai kawat. Iya. Di Mempawah ada nggak ya? Pernah ketemu lah ya. Nah gitu. Jadi kawatnya itu nyantol di jaringan PLN, terus menjuntai ke bawah. Nah kalau kayak saya mungkin bisa megang ya, anak-anak nggak bisa. Dia ditarik. Tahu-taunya itu nyantol ke kabel, jaringan kabel listrik. Nah tuh langsung lah tuh. Iya, bisa kejadian gitu ya, dan itu tidak diinginkan. Jangan sampai terjadi ya. Jadi kalau misalkan ada nemu-nemu kayak gitu bisa langsung lapor ke PLN ya. Untuk dimatiin dulu terus baru ambil gitu kawat-kawatnya kan. Jadi jangan takut buat lapor. Jangan takut buat lapor, jangan jadi pahlawan kesiangan. Oh enggak apa-apa nih, nanti kita saya aja gitu ya. Gitu, malah membahayakan diri sendiri kan. Betul. Terus ada enggak tantangannya nih Pak? Tantangan dalam penerapan K3 nih. Tantangannya tuh sebenarnya itu saya bilang satu Mbak, tantangannya resistansi. Jadi orang kita itu masyarakat Indonesia lah ya, terkait K3 itu belum sepenuhnya mendalami gitu ya, meresapi gitu kan, belum jadi budaya gitu kan. Jadi apa ini pakai helm ini kan, apa ini pakai rompi gitu kan, kayak rompi keselamatan gitu, apa ini pakai full body harness itu buat dia manjat, terus lengkapi tali-tali buat dia keselamatan dia kan. Nah itu kadang ada bilang panas Pak katanya, nggak pakai sepatu safety, lebih enak nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal gitu kan, nggak tahu paku banyak gitu kan. Nah itu yang tantangan kami. Kemudian adanya resistensi terhadap perubahan dan regulasi, ya pastilah kita kan setiap ganti pemerintahan, ganti ini adalah yang berubah gitu kan, entah apa kayak ini kayak itu sih tantangannya seperti itu Mbak. Jadi kayak berubah lagi, berubah lagi, belum yang lama, belum menyesuaikan, udah berubah lagi. Nah, gitu. seperti itu. Yang mudah, tapi kok saya sih
berpikir positif. Pemerintah itu tidak mungkin menjerumuskan masyarakatnya, gitu kan. Selalu setiap perubahan atau regulasi yang berubah itu selalu ada improvement, gitu kan. Oh ini kurang nih, ditambah lagi. Nah yang mungkin ya di kita itu tidak bisa menerima perubahan, padahal perubahan itu pasti ya. Nah itu coba, itu kuncinya. Jadi tantangan utamanya tuh perubahan-perubahan yang biasa terjadi ya. Nah untuk manajemen PLN sendiri, apakah terlibat langsung gitu dalam mendukung penerapan K3 nih? Gimana caranya gitu juga? Kalau terlibat itu wajib Mbak, wajib. Seluruh insan, kita nyebutnya PLNers ya. PLNers itu wajib ikut terlibat dalam itu. Ya, makanya kami itu selalu di PLN itu selalu di reminder ya, dengan K3 selama ada umurnya PLN ini. Saya bilang sampai dunia kiamat lah ya. Nah juga kami ini PLN ini udah oke nih, tinggal reminder sisanya ke masyarakat umum tadi itu. Jadi semuanya kami cover Mbak. Jadi semua, kalau manajemen itu udah wajib. Jadi PLN itu saking seriusnya dengan K3 ini, jadi dari kantor pusat itu sudah ada direktorat K3 sendiri, sampai unit induknya ada, Kalimantan Barat ini, sampai UP3 Mempawahnya ada, sampai unit layanan ke ujung-ujung tombak itu ada pejabatnya. Ada pejabat K3-nya. Jadi saking seriusnya PLN dalam keselamatan kerja ini. Iya, seperti itu. Iya, jadi bukan hanya pekerja yang di luar luka saja gitu ya, tapi di dalam juga harus menerapkan K3 ini. Ya. Kami pastikan juga pelanggan-pelanggan yang ketika datang ke kantor kami itu selamat Mbak, datang ke kantor kami. Jadi tidak ada kabel yang terbuka. Gitu ya. Tidak kesandung. Jadi sebenarnya bukan hanya kabel Mbak, potensi bahaya nirmis gitu kan, misalnya ada deviasi ketinggian, itu kita harus kasih tanda kan, seperti itu. Jangan sampai dia turun jatuh. Sebenarnya nggak sakit, malunya. Biasanya kan gitu ya, jatuhnya nggak sakit, malunya. Nah jadi K3 itu bukan hanya untuk pekerja, tapi juga yang pelanggan-pelanggan semua yang ada di situ. Semua orang yang beraktivitas di kantor PLN gitu Pak. Walaupun sekedar dari gundukan dan sebagainya gitu juga kita diperhatikan ya. Demi kenyamanan semua 5L, 5S Mbak ya. Itu kita buat juga. Nah gitu kan. Mana nih tanda evakuasi itu kan. Mana ke toilet, mana arah-arahan itu ya. Mana apart gitu kan. Nah siapa tahu diperlukan gitu kan. Nah, seperti itu. Preventifnya insya Allah udah inilah Mbak, udah berjalan seperti inilah. Karena udah setiap tahun ya. Iya betul. Nah terus juga PLN nih dalam mengelola resiko K3 dalam aspek operasionalnya tadi itu, salah satunya seperti yang tadi udah Bapak sebutkan. Iya betul. Jadi itu mitigasi Mbak ya. Kami mitigasi itu jalan terus. Jadi makanya saya bilang tadi, dari saking seriusnya, dari pusat sampai ke unit paling bawah di ujung tombak itu ada pejabatnya. Ada pejabatnya ya. K3 ini ya. Betul. Jadi dalam mengelola risiko itu semua terlibat secara komprehensif. Jadi tidak bermain-main dengan yang namanya K3. Gitu kan. Kalau PLN itu kan sudah pasti Mbak ya, bekerja dalam keadaan bertegangan dan di ketinggian. Nah itu yang paling sering memakan korban. Nah, saya sebutnya memakan korban itu ya. Pasti setiap kejadian itu ada pelajaran yang bisa diambil. Biasanya tidak mematuhi instruksi kerja, merasa tadi saya bilang, saya udah biasa kok. Nah itu dihindari. Jadi mitigasi selalu kami laksanakan. Jadi ada kejadian selalu kami improve. Ini opportunity untuk perbaikannya apa nih? For improvementnya apa gitu kan? Nah itu selalu kami buat seperti itu untuk K3. Jadi saya tegaskan kembali, kami tidak pernah main-main dengan yang namanya K3 keselamatan kerja ya. Oke Pak, boleh maju sedikit Pak, suaranya biar lebih kenceng gitu ya. Nah kita lanjut lagi ke pertanyaan saya selanjutnya ya. Nah untuk menangani kejadian atau eksiden K3 yang terjadi selama di tempat kerja nih Pak, seperti apa menanganinya gitu, menghadapinya? Sebelum saya jawab, mudah-mudahan kita tidak ada kejadian ya Mbak ya. Jangan sampai kejadian, amit-amit kita tidak mau itu kejadian. Tapi kalau itu pun kejadian, kita sudah punya prosedur ya kan. Sudah ada SOP-nya dalam penanganan eksiden gitu kan. Yang pasti kita investigasi kejadian itu seperti apa, orangnya diwawancara dan sebagainya. Yang paling pertama apa coba? Working permit yang saya sampaikan tadi. Working permit itu paling penting. Kalian buat working permit gitu kan. Kalau ada working permitnya ditanya orangnya, diintegrasi orangnya. Kemudian
ada penerapan setelah itu, ada penerapan korektif. Ini kan selalu improvement saya bilang tadi. Jadi bahasanya improvement. Jadi setiap kejadian itu ada selalu pelajaran yang kita ambil ya. Lalu improvement mungkin instruksi kerjanya kurang. Ini apa nih orangnya si pekerjanya lagi berantem sama istrinya misal gitu kan. Itu sampai segitu Mbak. Bisa terjadi. Bisa. Jadi Mbak Ana lagi marah sama suaminya, terus suaminya bekerja di PLN listrikan itu kan, itu bahaya Mbak, hati-hati. Karena itu potensi, karena kepikiran terus kan. Ini disuruh naik, biasanya gini Mbak, kalau kami itu pada saat bekerja itu kan ada briefing ya, selalu ditanya, kalian ada enggak yang piring terbang, sendok terbang di rumah, artinya berantem lagi ada masalah gitu ya. Kalau bisa mereka jujur, jangan jadikan itu, udahlah nanti saya kerja hilang itu masalah, jangan. Itu kan kepikiran di atas. Iya. Bisa nggak fokus gitu. Nggak fokus dia, nggak fokus karena kita bekerja nih, kalau jaringan bekerja udah dimatikan, yang paling potensi adalah jatuh dari ketinggian, ya kan? Nah, itu bahaya juga. Orang Mbak naik itu sampai 9 meter ke atas Mbak. Iya. Tinggi ya, 9 meter dia. Paling cederanya patah kaki. Beruntung kepalanya tidak terbentur. Nah, yang buat orang fatality itu biasa kepalanya kebentur. Jatuh tak kena batu. Iya, paling udah pakai helm biasa juga. Helmnya terlepas. Iya, helm kan terlepas. Kadang itu Mbak, kadang di atas tuh kita tuh makanya resisten terhadap APD, terhadap pengaman diri kan, pelindung diri. Jadi panas nih. Iya. Atau kipas-kipas gitu ya. Nggak usah pakai tali. Pakai ini aja lah gitu kan. Atau begitu udah jatuh ini terpental dulu, kepalanya tidak ada pengaman. Seperti itu. Itu sih Mbak. Untuk di PLN dalam menghadapi kalau terjadi kejadian gitu ya. Walaupun sama juga terjadi gitu. Rumah Mbak Ana kemarin kerendam banjir, enggak ya? Terendam juga. Terendam. Jadi kami buat posko Mbak kemarin, buat posko di kantor P3. Kantornya masih sama Mbak ya? Iya. Samping Bank Kalbar ya. M Taufik. Jadi ke pasar itu. Kami buat posko di situ, terus ada perahu karet kami pakai. Nah kemudian gardu listrik kami yang potensi terendam itu kami segera padamkan. Tapi memang terendam ini, terendam itu gardunya, terendam malah. Ya, tapi pemulihannya tuh sampai hampir 15 hari. Gitu. Nah alhamdulillah tidak ada masyarakat yang mengeluh karena padam, karena ini kan untuk keselamatan bersama. Gitu. Tidak mungkin kita menghidupkan hanya 1-2 orang yang cerewet itu, padam ini udah tahu banjir dipadamin. Nah, kita kan punya alasan gitu kan. Nah, alhamdulillah sekarang udah normal semua. Normal semua. Itu jadi pembelajaran kami lah ke depannya, gardu-gardu yang sudah terendam itu potensi terendam kami naikkan. Dinaikkan ya, dipindahkan ke atas lagi. Dipindahkan ke atas. Karena kalau udah dipindahkan mungkin bisa juga kami nyalakan. Tapi ya bahaya juga kalau rumahnya kerendam. Iya. Sebaiknya dipadamkan gitu Pak ya, untuk mengantisipasi. Kalau rumah kerendam juga listrik nggak bisa dinyalain, kontak juga nggak bisa kan? Nggak bisa diapa-apain. Adanya kesetrum Mbak ya. Ya seperti itulah Mbak. Jadi seperti itu ya. Dalam menangani kejadian-kejadian aksiden-aksiden udah ada gitu. Betul. Ya untuk improvement juga ya. Nah terus apa ini yang dilakukan PLN nih Pak dalam mengembangkan keterampilan ketiga bagi pekerja-pekerjanya nih? Ada pelatihan-pelatihan gitu ke Pak? Betul. Jadi sosialisasi itu selalu kami sampaikan Pak. Jadi sosialisasi itu bukan hanya bulan ketiga ini ya saya sampaikan ya. Setiap hari? Jadi setiap hari itu pekerja itu sebelum melaksanakan pekerjaan selalu briefing. Briefing, berdoa dan sebagainya. Yang seperti saya sampaikan tadi, ada enggak masalah di rumah yang sampai mengganggu aktivitas gitu kan. Tapi yang pasti kita ada rutin pelatihan sih Mbak, dan mereka itu tersertifikasi kawan-kawan itu. Nah, sampai pekerja-pekerja itu punya yang namanya pengawas ketiga. Beda juga. Pengawas pekerjaan dengan pengawas ketiga itu beda. Nah, pengawas ketiga itu dia melaksanakan briefing, melihat sudah lengkap alat APD-nya, alat kerja APD-nya, memastikan pekerjaan di atas itu aman. Nah, dia sudah boleh meninggalkan tempat seperti itu. Sisanya pengawas pekerjaan. Seperti itu. Saking seriusnya PLN Mbak ya, seperti itu. Jadi ada pengawas ketiganya juga. Pengawas ketiganya itu yang memastikan peralatan sesuai dipakai dengan APD-nya, alat pelindung diri sendiri, seperti itu. Itu harus yang nomor satu diperhatiin oleh pengawas ketiga. Jika ada salah satu alat, misalnya sarung tangan sudah tidak layak dipakai, itu dihentikan dulu,
coba diganti, cari yang baru, cari yang baru seperti itu. Seperti itu, Mbak. Jadi udah dilihat dari atas sampai ujung kaki diperiksa sama pengawas ketiga ya Pak ya. Nah, untuk memonitor atau mengevaluasi kinerja ketiga caranya gimana nih? Nah itu tadi kan kita yang saya sebutkan dari awal, kita punya key performance indicator maturity, isinya maturity level. Jadi itulah isinya pencapaian dari maturity level dan sebagainya. Nah yang kami hindari satu tadi itu targetnya 0 gitu kan. Iya, harus 0. Wajib banget. Jangan diisi 1, itu nggak kecapai. Jadi itu menjadi fairness buat pelaksana, buat kami gitu kan. Jadi kejadian itu jadi pengurang. Jadi tadi skornya harusnya 100 jadi 95 gitu kan, atau jadi 92, maksimum 8 poin kami dikurang. Nah kan lucu Mbak, kami ngejar yang lain sudah jor-joran, sudah dengan titik nadir terakhir, tapi ketika ada kejadian malah sudah jadi berkurang gitu. Jadi tidak ada yang lebih berharga dari jiwa manusia, seperti itu. Itu tagline kami. Makanya jadi pengurang dia. Kalau kejadian ya kurang, udah selesai itu. Jadi cara mengevaluasinya dari key performance tadi dari itu ya. KPI-nya ada Mbak. Nah, terus untuk menghadapi tantangan nih Pak dalam penerapan K3 saat misalnya tadi ya terjadi bencana banjir gitu. Nah, itu seperti apa nih menghadapinya? Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Kalisa gitu kan, kami Tumi Kakak, Jaga Kamu itu meresap ya Mbak ya di seluruh masyarakat di Kalbar ini, bukan hanya Mempawah gitu kan. Jadi itu menjadi apa ya, kewaspadaan lah, kewaspadaan bagi diri sendiri dan keluarga di rumah. Paling tidak masyarakat itu di keluarga sendirilah dia mengamankan keluarga sendiri, baru kalau udah aman dia ke tangga-tangga semua dan sebagainya. Nah, itu PLN udah sangat ini Mbak, sudah sangat apa ya, mantap sekali menurut saya penerapan untuk K3-nya itu. Kami juga bersinergi dengan stakeholder, BPBD kemarin yang waktu banjir, kami dengan BPBD juga bersinergi, saling tukar informasi gitu ya. Nah, paling tidak mereka mengetahui bahwa di sini listriknya udah aman, udah matiin seperti itu. Nah, seperti itulah Mbak. Kemudian kalau pandemi dulu tahun 2020 ya, nah itu kalau menurut saya PLN itu udah yang paling ketat, paling ketat sekali. Semua pegawai WFH, tiap hari ada tes, nah tusuk hidung gitu. Terus apa namanya, pekerja itu work from home, kemudian ya apa ya, penyediaan tempat cuci tangan tuh banyak sekali. Setiap sudut saya lihat kantor PLN tuh ada, itu saking takutnya gitu kan. Tapi kami juga dituntut untuk tetap produktivitas gitu kan. Nah, nggak mungkin udah pandemi mati lampu pula gitu kan. Aduh, orang-orang di rumah kan. Betul, nanti jadi bahaya itu. Seperti itulah Mbak kalau PLN, tantangan penerapan K3-nya di lingkungan. Di lingkungan kerja ya selama sejauh ini gitu ya. Nah, terus juga gimana caranya PLN ya memastikan partisipasi dari pekerja-pekerjanya secara aktif gitu ya dalam program K3 nih? Nah, kebetulan ini bulan K3 kami biasanya ada reward Mbak. Oh, ada rewardnya juga. Ada reward pada pekerja yang berprestasi gitu kan terkait K3. Kemudian kami melakukan evaluasi, tinjauan gitu kan, tinjauan manajemen melibatkan pekerja serta pengambilan keputusan ketika. Jadi manajemen termasuk kami ya, kami itu ditargetkan tuh setiap bulan itu 2 kali. Ya misalnya ada pekerja di lapangan, kami datangin. Udah bener belum ini alat APD-nya, lihat gitu kan. Oh udah oke. Alat kerjanya gimana? Nah kalau ada satu misalnya, oh dia nggak pakai sabuk pengaman gitu kan, kami bisa stop tuh. Ada otoritinya, saya bisa menyetop, nggak usah kerja, bapak turun pulang, itu bisa. Kalau mereka tidak patuh seperti itu. Jadi ada program rewardnya itu dan punishment lah menurut saya. Seperti itu. Hukuman gitu. Kayak gitu. Jadi jangan sampai mengabaikan itu Mbak ya. Jadi seperti yang bilang tadi. Jadi K3 ini tidak bisa ditawar-tawar. Wajib ya. Wajib dilaksanakan oleh pekerja PLN. Kita udah tahu kok potensinya kalau tidak kesengat jatuh dari ketinggian. Nah seperti itu. Ya jadi karena untuk keselamatan diri sendiri. Iya, untuk keselamatan dia. Nah kan kita yang harus repot gitu ya.
Seperti itulah. Iya, ya, berpotensi mengurangi nilai juga lagi gitu kan. Nah, jadi ya untuk keselamatan diri sendiri dan juga orang lain juga ya itulah. Nah, terus juga ini ada juga ternyata ya untuk pengelolaan kesehatan mentalnya juga ya bagi pekerja ya sebagai bagian dari K3 juga itu ya Pak. Betul. Ya? Jadi bukan cuma keselamatan kerja di luar di lapangan, tapi juga kesehatan mental juga itu berpengaruh. Sebenarnya kalau kita itu lihat kalau orang luka gitu Mbak ya, itu kelihatan ya, visual. Tapi kalau mental itu susah Mbak ya. Tahu-tahu buat TikTok tidak jelas gitu kan. Itu kan kesehatan mental ya. PLN itu ada work life balance Mbak. Jadi silakan teman-teman itu kalau udah penat cuti, tidak dilarang. Silakan dibuat cutinya difasilitasi. Silakanlah. Bahasanya itu healing ya. Nah, hiburan itu kan, bukan healing ya. Jadi hiburan dulu lah sambil merecharge kembali kan, mental, spiritual gitu kan. Seperti itu yang diberikan PLN. PLN juga menerapkan Mbak CMC, konseling gitu kan dan lain sebagainya ada. Kami juga menerapkan mulai tahun ini tuh semua pegawai itu MCU, medical check up. Jadi insya Allah diketahui gitu kan, ini potensi Mbak Ana sakit apa ini gitu kan. Nah kalau udah dapat potensinya segera diobatin gitu Mbak. Itu kan lebih murah ya, preventif itu lebih murah daripada kita korektif. Tahu-taunya Mbak Ana, oh enggak mau kah saya di MCU, tahu-taunya ada penyakit yang mengancam parah gitu kan, parah. Nah gitu. Nah itu bentuk preventifnya PLN. Itu sampai segitu Mbak, semua pegawainya. Gitu. Jadi kayak tadi juga ada Bapak cerita ada masalah sama keluarga, diselesaikan dulu gitu ya. Betul, itu bagi yang bekerja fisik di lapangan gitu. Jangan sampai dipunggungin istri gitu kan misalnya ya. Jadi kepikiran gimana-mana, itu bahaya Mbak, bahaya. Jadi sebaiknya orang itu tidak bekerja, dia tetap masuk tapi tidak bekerja di lapangan. Dia jadi admin dulu lah sebentar gitu kan, sambil atau ngopi dia dulu bentar gitu ya di kantor sambil BK, ngobrol-ngobrol gitu ya. Biar gitu, Mbak. Biar lebih baik dan tenang lagi gitu ya. Nah, terus juga dalam pengelolaan K3 buat pekerja kontraktor juga ada. Ada, mereka itu kita wajibkan, ada namanya CSMS ya, Kontraktor Safety Management System. Dia itu bentuknya kayak sertifikat gitu ya, dan itu harus diperbaharui setiap tahun gitu. Setiap ada beberapa tahun gitu kan. Jadi dia itu certified gitu, yang kontraktornya ini, saya dan pekerja saya certified. Jadi punya apa namanya, sertifikasi, kompetensi dan lain sebagainya, berkompeten bekerja di listrik dan lain sebagainya, seperti itu. Bentuknya kalau di perusahaannya ada CSMS itu, Kontraktor Safety Management System. Jadi dia tuh kayak piagam gitu, kayak sertifikat gitu, dikasihkan ke para ke pekerja, ke pelaksananya gitu, PT-nya istilah gitu. Jadi mereka udah ikut pelatihan, dapat sertifikat dan pasti dapat diperbarui terus gitu ya, wajib diperbarui. Nah, terus juga ada inisiasi dari PLN dalam meningkatkan kesadaran K3 di masyarakat. Kalau meningkat itu tadi itu saya bilang, kita kan medsos ini ya. Iya. Medsos itu medsos kan sangat medsos. Semua orang punya medsos. Udah follow? Belum. UP3 Membawa belum. Belum. Habis ini langsung cari. Nah, coba nanti itu bisa di situ Mbak. Kami banyak sosialisasi di situ terkait bahaya listrik, penggunaan listrik secara legal, seperti itu kan. Tadi tuh, ini semua yang ada di sini nih kami sosialisasikan di IG itu. Di coba Instagram ya. Di follow UP3 Membawah nanti. Nanti teman-teman juga bisa langsung Instagramnya ya. Silakan. Sering muncul ya, ada sini nih. Ada sini nih. Nanti kita bisa munculkan itu. Nah, jadi itu, selain di Instagram tadi apa Pak Instagramnya? UP3 Membawah. UP3 Membawah ya. Selain Instagram ada medsos lain? Medsos lain kayaknya belum. Tapi kalau tingkat pusat itu sampai di X, Mbak. Ada X itu Twitter dulu kan. Terus ada Facebook ada juga. Nah gitu. Tapi kan kita kan sebagian besar masyarakat Indonesia ini kan milenial dan Gen Z ya. Nah kalau main Facebook tuh agak ini ya. Jadi mereka lebih banyak ke IG. Nah Instagram itu yang sekarang. kami sasar di situ. Kalau mau lapor bisa ke Instagramnya juga? Bisa Instagram. Tapi kalau pelaporan lebih tepatnya ada di
ada di ini aplikasi super apps kami, namanya PLN Mobile. Oh iya, PLN Mbak Mobile ada udah install? Belum. Nah, habis install Mbak ya. Boleh install. Itu bisa menyampaikan keluhan maupun gangguan. Jadi di situ lebih cepat Mbak. Oh, lebih cepat Kalau penanganannya. dulu kan orang kita tuh bilang gini, kalau nggak ketemu orang PLN tuh nggak sah gitu kan. Belum nyampaikan unek-unek maksudnya. Iya, mau ke tempatnya langsung nah, gitu. belum sampai nih ke rumahnya. Walah pakai aplikasi ini, padahal aplikasi itu yang paling cepat. Begitu di input di rumah itu langsung ketahuan sampai kantor pusat Mbak itu. Jadi itu dimonitor sampai tingkat direksi. Jangan sampai ada gangguan itu yang lebih dari 45 menit. Kami maksimalnya 45 menit Mbak, gangguan rumah. Iya. Gangguan instalasi rumah misalnya padam nih Mbak Ana nih, Mbak lapor. Itu 45 menit sejak Mbak lapor itu udah langsung udah selesai. Gitu ya? Udah selesai itu. 45 menit udah selesai. Selesai. Nah, selesai ditangani. Nah, kemudian juga ada ini Mbak apa ya? Mbak Hana pernah dengar WAG PLN Menyapa enggak? Ada grupnya ya? Ada grupnya itu dengan stakeholder kepala desa, kelurahan, kecamatan, bupati, Kapolres, Dandim. Ada semua di situ. Ada semua. Jadi supaya masyarakat itu tidak bertanya, ini apa padam nih? Nah, itu udah kami blasting dulu informasi itu ke masyarakat gitu kan, bahwa oh nanti misalnya padam, oh ada kepala desanya nyampein, oh ada nih pemadaman bergilir. Jangan sampai ya. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai, itu cukup 2016 saja yang terakhir. Nah terus paling pekerjaan itu karena gangguan atau pekerjaan terencana gitu. Misalnya kami ini mau mengembangkan jaringan nih ke arah Semudon misalnya tempat mama saya. Nah itu dipadamin dulu tuh. Itu ada pengumuman di WAG PLN Menyapa, terus kami umumkan di Instagram tadi. Ya, atau mau mangkas pohon biasa juga gitu kan Pak? Ya betul, mangkas pohon. Ada kita perlu padam nih, itu kita lapor, kita infokan. Kita blasting lah sebenarnya info itu di WAG Menyapa ataupun di IG PLN UP3 Mempawah. Ada udah disampaikan gitu ya. Betul. Biasanya juga saya lihat Instagram tuh ada biasanya disampaikan di story-nya kalau ada pemadaman nih. Ya betul. Kan orang hidup itu 8 jam ya, 12 jam ya. Kalau 12 jamnya tidur. Tidur ya. Jadi 10 jam tuh scroll ya. Jadi tahu. Tapi biasanya emang gitu kan, kalau ada pemadaman nih pasti langsung nyari tahu langsung ke Instagram, media sosial. Medsos lah ya, medsos lebih cepat gitu kan. Iya. Nah, apa nih Pak upaya kerja sama PLN, sama stakeholder, sama pemerintah dalam program K3 untuk masyarakat? Ada. Jadi PLN tuh bekerjasama dengan stakeholder Mbak ya, stakeholder terkait. Jadi kayak dengan kepolisian itu kami safety riding tuh. Jadi kalau insya Allah teman-teman PLN tuh lulus ujian SIM tuh udah ada ya. Karena udah ada kerjasama safety riding. Kemudian Fitnas, uji kita nasional itu udah kita kerjasamakan dengan kepolisian gitu kan, dengan BPBD. Nah itu ada tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten itu. Kalau kami sasarannya kabupaten aja ya, karena levelnya level 2 kami. Level 1-nya ada di kantor induk gitu, seperti itu di Jalan Adi Sucipto di Keburaya. Nah, itu seperti itu Pak. Oke, jadi levelnya di pemerintah tingkat ada tingkatan-tingkatannya lah. Kalau kami kan tingkat 2 ya setara dengan bupati dan sebagainya. Iya. Pentolan-pentolan nama, pentolan kabupaten yang ada di sini ya. Gitu. Nah, ini terus bagaimana nih PLN melibatkan komunitas-komunitas juga dalam program K3. Jadi tidak hanya pada pemerintahan ya, tapi juga komunitas-komunitas. Kami tuh dengan media juga udah Mbak ya, udah kita itu tingkat WD. Jadi kan media Kalbar itu kan sama aja ya, orangnya itu aja kan, semua berita gitu kan. Nah, itu salah satu yang kami sasar juga. Jadi media itu sudah juga kami rangkul gitu kan dengan K3. Jadi mereka juga kalau ada pemberitaan itu tidak asal memberitakan tanpa mengklarifikasi gitu kan, tabayun gitu. Jadi tahu dulu ya. Tahu dulu nih info ini apa gitu, agar tidak sesat di masyarakat. Maklumlah kita ini kan kalau dapat informasi sesat langsung panas gitu langsung kan. Langsung di share biasanya gitu. Belum tentu benar gitu kan. Nah, seperti itu Mbak.
Itu sih kalau di ini kemudian komunitas-komunitas lebih banyak di WID Mbak, kantor induk gitu kan. Nah, mungkin komunitas-komunitas influencer. Nah, itu juga kami pakai itu, influencer lokal Mbak ya. Yeah. Yang ada di Kalbar. Jadi jarang sekali kita menggunakan influencer itu yang nasional itu kan. Nasional itu ada kantor pusat sendiri yang itu ya. Kalau kita cukup di sini aja gitu ya. Karena sini Kalbar aja. Mbak. Kalbar influencer Kalbar. Ya, banyak kok. Jadi komunitas nih lebih ke media-media gitu ya. Betul. Terus juga nih langkah-langkah PLN dalam mengedukasi anak-anak tentang keselamatan listrik seperti yang Bapak bilang di awal-awal ke sekolah-sekolah gitu. Gimana nih untuk mengedukasi anak-anak? Biasa kan anak-anak nggak mau paham gitu ya, itu mau coba tahu mereka. Anak-anak itu kami edukasi lewat sekolah Mbak ya, lewat sekolah. Kami rutin laksanakan. Kalau saya sih maunya setiap 3 bulan itu adalah kami datangin sekolah gitu kan. Sekolah di Mempawah ini pernah SMP 1 Mempawah, itu pernah kita datangin. Dulu nama programnya PLN Mengajar. Nah, sekarang itu terus digaungkan, itu rutin kami laksanakan, tidak hanya di bulan ketiga ini. Kalau saya maunya di setiap 3 bulan itu kita mengedukasi anak-anak itu yang di sekolah. Jadi supaya mereka tahu lebih dini ya, bahaya listrik paling tidak. Atau siapa tahu ada yang mau jadi pegawai PLN gitu. Nah, gitu Pak. Jadi lebih tahu dari lebih dulu, tahu dari kecil awal kita tahu gitu kan. Ya. Nah, yuk kita ke PLN itu kan, masyarakat lokalnya gitu, seperti itu Mbak. Iya, apalagi biasanya anak-anak main layang-layang tadi kan. Ya, main layang-layang juga, edukasinya banyak sih, banyak. Jangan main layang-layang. Manjat-manjat pohon biasa kan. Ngejar layangan putus. Ada layangan gitu putus, tarik-tarik. Cukup ada layangan putus tuh di judul sinetron. Ya. Nah, dan juga nih Pak, gimana kalau misalkan di sekitaran rumah gitu, di lingkungan perumahan, untuk mengelola K3-nya ada juga nggak nih? Kalau kita udah laksanakan door to door ya Mbak ya, door to door, edukasi, leaflet ini kita sampaikan. Iya, dibagikan. Pokoknya enggak capek lah kita ya, nggak pernah bosan. Nah terus kalau perumahan kita kerjasama dengan Real Estate Indonesia, bahwa di dalam pembangunan jaringan di perumahan itu juga harus menggunakan estetika gitu kan. Jangan sampai jaringan itu terlalu mudah dijangkau, kan itu bahaya gitu ya. Nah terus di rumah itu harus wajib ada SLO-nya. Jaringan listrik di rumah itu instalasi harus ber-SNI, standar gitu Mbak ya. Iya, standar itu Indonesia harus wajib itu. Di REI itu udah kita terapkan kok, mereka itu. Udah tahu lah mereka. Udah tahu bagaimana PLN. Kalau tidak ada itu kita tidak akan layani. Seperti itu kan. Nah, mereka kan lebih takut mana gitu kan. Tidak dilayani atau memenuhi kewajiban itu. Kan tidak susah Mbak memenuhi kewajiban itu. Seperti itu sih kita. Jadi dilihat gitu dulu ya, kalau di rumah tuh tidak hanya helm yang SNI ya Pak ya, betul. Tapi juga kabel-kabelnya harus Mbak. Kan banyak kabel-kabel yang tidak sesuai standar gitu kan. Masyarakat itu kan maunya murah ya, maaf ya, kita tahu lah murah bagus gitu kan, ya kan. Tapi kok murah tuh mana ada yang bagus kan? Nah seperti itu. Seperti itu sih. Jadi kalau listrik menurut saya jangan sampai menomorduakan instalasi listrik itu. Nggak apa-apa kita invest agak besar di itu, tapi rumah kita aman. Takutnya menggunakan barang yang non SNI, dapatnya murah, 2-3 bulan ini kok ada asap ya, nah, gitu. Rumahnya instalasinya juga biasanya kan. Rumahnya terbakar. Jadi ya tidak apa-apa mengeluarkan uang banyak. Iya, di awal kan, kan cuma 5 tahun sekali. Kalaupun diganti 5 tahun sekali. Selama masih bagus, masih dipakai. Itu kan biasa gitu. Kan diuji Mbak. Nanti sebelum diganti itu diuji dulu oleh badan sertifikasi. Ini masih bagus, layak nggak? Masih layak gitu. Nah, mereka menguji lah, gitu kan. Ada kok wadahnya. Gitu. Ya, jadi setiap 5 tahun sekali bisa diuji. Kalau masih bisa dipakai digunakan gitu ya. Betul. Terus juga nih Pak, PLN dalam mengelola dampak lingkungan dari operasional perusahaan tuh gimana caranya? Namanya PLN tuh K3 dan L ya Mbak ya. Ada L-nya. L-nya lingkungan. PLN tuh udah berwawasan lingkungan. Mbak tahu kita tuh kan sekarang tuh PLN tuh udah menghentikan pembangunan pembangkit listrik yang berbasis fosil, batu bara. Batu bara itu di stop Mbak. Yang ada itu yang sekarang beroperasi. Nah sekarang PLN tuh gimana? Limbahnya itu menjadi faba. Faba itu
yang nanti itu debunya si batu bara itu. Nah, itu dijadikan bataku. Itu pengelolaan lingkungan. Nah, terus kalau yang lain PLN pasti ini pengelolaan ini B3. B3 itu wajib ada di PLN, Mbak. Jadi setiap UP3 pembawa ini punya tempat untuk mengelola B3, menyimpan sementara dan sebagainya. Nah, itu ada itu lengkap. Kemudian PLN melakukan audit, manajemen lingkungan, terus itu melibatkan masyarakat juga sih dengan seperti pengelolaan sampah bekerjasama dengan pihak eksternal. Ada bank sampah kan, nanti itu kita kerjasamakan, dipilah dulu. Pokoknya tanggung jawab itu sampai ke lingkungan lah PLN itu. Tidak hanya jualan listrik gitu, tahunya dapat untung, tapi sosial tidak diperhatikan, lingkungan tidak diperhatikan. Nah, itu harus seimbang juga, equal kita dengan pengelolaan itu. Seperti itu sih, Mbak. Jadi udah ada juga ya untuk dari lingkungan, dampak lingkungannya gitu ya. Udah ada. Itu lengkap, Mbak. Aman, insyaallah. Dari jual listriknya juga masyarakatnya diperhatiin, juga lingkungannya diselamatkan gitu kan ya. Ada daur ulangnya juga ya. Nah, terus tips apa aja nih? Ada nggak nih Pak tips yang bisa diberikan untuk masyarakat gitu ya, biar terhindar atau bisa untuk meminimalisir dampak dan resiko terjadinya kecelakaan gitu Pak? Ya, PLN itu kan saya sampaikan tadi ada WAG menyapa gitu kan, ada medsos itu kan kami blasting Mbak, blasting. Nah, itu tipsnya mungkin setiap informasi itu kami himbau masyarakat tuh forward gitu kan. Di forward kan enggak bayar kan? Iya, tinggal pakai data berapa ya? Enggak sampai makan kilobyte berapa gitu kan. Tapi sebenarnya kalau itu disampaikan, di forward itu mungkin bisa menyelamatkan nyawa orang ya, Pak ya. Jadi yang enggak tahu jadi tahu gitu kan. Ada nih enggak boleh nebang pohon sembarangan. Enggak boleh mangkas pohon sembarangan tanpa punya sertifikat misalnya, tanpa pengahlian khusus gitu kan. Kalau misalkan kena dekat jaringan, silakan lapor ke PLN. Nah, itu kan informasi-informasi itu yang kami sampaikan. Nah, siapa tahu setelah di forward, Mbak Ana pun tahu, begini rupanya. Masyarakat jadi tahu. Oke, lebih hati-hati. Kan lapor PLN tidak bayar, gitu kan. Matiin kan PLN bersedia. Kalau dekat jaringan tuh PLN tuh sangat apresiasi loh, Mbak. Misalnya dekat jaringan nih, ada masyarakat dengan sukarela, Pak kami mau tebang pohon dekat jaringan. Oke, kami padamkan itu. Bentar, sejam 2 jam dia tebang pohonnya, itu sangat berarti buat kami. Bukan kami padam tidak jualan ya, tapi lebih kepada keselamatan masyarakat itu. Seperti itu sih. Paling berapa jam gitu ya? Paling berapa? 2 jam tidak terasa lah Mbak, gitu kan. Paling adalah sedikit marah-marah, mati lampu nih. Padahal sebenarnya kita masak nasi nih gitu. Untuk keselamatan juga ya. Umat gitu kan, istilahnya. Jangan sampai kejadian gitu kan. Iya, jadi lebih memanfaatkan medsos juga salah satunya sekarang ini. Medsos Mbak yang paling kita ini kan sasar gitu kan. Karena semua orang punya media sosial ya. Betul. Dan terakhir nih Pak ya, dari pertanyaan dari kita, apakah nih peran dari PLN untuk meningkatkan keselamatan terus juga kesehatan masyarakat di dalam kondisi-kondisi darurat, misalkan nih kayak bencana alam kayak banjir kemarin? Ya, kita pasti menyediakan layanan komunikasi untuk menghadapi kondisi ini Mbak ya. Jadi kita selalu, salah satunya PLN Mobile itu sangat ini Mbak, sangat berarti itu. Jadi PLN Mobile itu semua informasi, keluhan itu bisa disampaikan di situ. Nah, kami juga intens ya PLN menyapa. Nah, itu selalu kami sampaikan. Paling terkait yang berhubungan dengan listrikan ya. Kami padamin nih daerah sini nih, daerah suap misalnya kan. Ini padamin karena air sudah menunjukkan gelagat yang tidak bagus nih ya. Kami padamkan untuk antisipasi. Belum terendam kami padamin dulu. Jangan terendam dulu, kan udah kesetrum dulu itu kan. Jadi sebelum kejadian kami padamkan, antisipasi dulu lah seperti itu. Kami juga ada Mbak, jadi pelaporan siaga keselamatan yang dilaksanakan ada itu. Jadi ada posko kami bangun. Kemudian kalau ada butuh ini nih, misal kejadian bencana alam nih di sini nih, tempat yang paling butuh informasi, pusat-pusat penerangan, itu kami datangkan ke situ ya. Unit gardu bergerak kami. Jadi ada gardu bergerak nanti yang bisa kami tarik. Oh, ini misal kantor Kominfo nih, ada misalnya amit-amit yang kita ada kejadian bencana di sana, ada sini tempat titik kumpulnya. Nah, di sini kami gitu ya. Kami terangin gitu kan.
pokoknya yang berhubungan dengan listrik kami bantu. Gitu. Nah, itu erat kaitannya dengan hubungan kami dengan stakeholder gitu Mbak. Jadi PLN itu punya negara, jadi selayaknya lah ya kan membantu masyarakat. Untuk masyarakat kan? juga. Gitu Nggak kan? hanya tok kita jualan listrik, keselamatan ketenaga listrikan juga berperan dalam kondisi-kondisi bencana seperti itu. Kita sangat berperan Mbak di situ. Setahu kami PLN itu sudah sangat bagus lah di situ ya. Sangat baik gitu ya untuk masyarakat yang bencana alam itu udah kami udah sangat teredukasi lah dengan bencana-bencana yang pernah kami alami gitu. Seperti itulah Mbak. Dari improvement lah gitu ya. Iya, dari improvement yang pernah kejadian lah, lesson yang pernah kejadian gitu kan, seperti itu. Kondisi gempa dan sebagainya gitu kan. Kami dulu pernah di Sulawesi Tengah Mbak. Saya dulu pernah bertugas di Sulawesi Tengah, tapi saya udah keluar dari sini 2014. Gempa itu 2018 ya. Gempa bumi dan likuifaksi itu kan seluruh jaringan kami hancur. Nah itu PLN itu dengan tanggap sigapnya itu mengumpulkan semua pekerja di seluruh Indonesia untuk bekerja memulihkan kondisi kelistrikan di itu. Gitu ya. Itu alhamdulillah. Jadi semua posko-posko itu dilistriki. Paling enggak posko dulu kan. Kalau bencana itu seperti itu. Nah mudah-mudahan tempat kita nggak kejadiannya. Di Kalimantan Barat mudah-mudahan tidak ada gempa Mbak, gitu kan. Tapi angin puting beliung, banjir dan sebagainya itu yang bisa terjadi kita, gitu ya. Tapi dengan adanya K3 dan lain sebagainya ini bisa menjadi antisipasi gitu lah ya. Betul. Dan sebagai penutup ya, karena tadi udah pertanyaan terakhir nih, penutup nih, ada nggak nih Pak pesan-pesan yang pengen disampaikan atau himbauan gitu ya kepada penonton kita, kepada teman-teman terkait bulan K3 nasional dan juga terkait keselamatan ketenaga listrikan gitu ya. Ya kami dari PLN menghimbau Mbak ya, yang pasti gunakan listrik itu secara legal, gitu kan. Legal itu benar. Sesuai daya kontrak. Makanya saya bilang tadi jangan sampai daya 2.200 dipaksain 5.500. Itu ilegal namanya. Ya tadi saya bilang analoginya Mbak bisa mikul 50 dipaksa 100. Bro Mbak ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kami himbau bagi masyarakat yang rumahnya dekat dengan bangunan, gitu kan. Jika beraktivitas tolong lapor ke PLN. Tidak bayar itu, nanti kami matikan dulu kalau mau aktivitas. Terus kalau jaringan yang dekat dengan pohon, terutama pohon yang agak susah itu pohon produktif Mbak ya. Nah kayak mangga, tumbuh-tumbuhan yang buah-buahan itu agak resisten masyarakat. Tolong kami diberi sedikit saja untuk memangkas itu. Karena kalau itu tidak dipangkas, pertama gangguan mati listrik, kedua potensi tersengat si pemilik. Mana tahu dia manjat kan, mau ngambil mangga dan atasannya takut dipangkas sedikit malah kejadian fatality, gitu kan. Nah seperti itu. Nah terus kalau saya himbau masyarakat, terutama pelanggan PLN, install PLN Mobile. PLN Mobile itu super apps-nya PLN. Jadi semua gangguan, keluhan apa saja yang mau dilaporkan silakan di aplikasi itu, silakan. Sebelum nanti bisa digunakan harus terverifikasi dulu. Misalnya Mbak Ana udah install, nanti diminta verifikasi sama PLN tuh. Mana Mbak nomor ID pelanggannya, mana KTP-nya. Nanti ada sesi foto megang KTP. Nah, bener nggak nih Mbak Ana seperti itu. Nanti setelah terverified, nah Mbak bisa menggunakan apa saja di dalam aplikasi PLN Mobile ya. Bisa simulasi, misalnya Mbak nih mau sambung baru atau tambah daya, simulasi dulu di situ berapa duitnya, bisa. Mau maaf Mbak Ana udah nikah? Belum. Kalau mau nikah saya mau pasang listrik sementara nih. Sementara buat saya nikah acara gitu. Pasang 25.500 bisa. Sama berapa hari? Paling 3 hari dari Jumat, Sabtu, Minggu gitu kan. Atau 4 hari sampai Senin. Gitu bisa itu. Semua aplikasi aktivitas yang Mbak butuhkan di PLN ada di super apps tersebut. Silakan di
Play Store, App Store ada itu. Iya, PLN Mobile ya. PL Mobile. Cepat juga tadi kata. Sangat cepat. Daripada datang ke PLN ngantri dulu gitu ya, kan. itu bentuk edukasi juga. Jadi sebenarnya kalau malah datang itu lambat mana. Butuh waktu. Mana tahu dari rumah ke perjalanannya itu ada perjalanan gitu kan. Mana tahu ada potensi bahaya pada saat berjalan gitu kan. Tidak pakai helm lama. Nah, terus kalau pakai aplikasi itu udah sangat cepat, insyaallah. Itu terpantau sampai tingkat pusat, Mbak. Insyaallah lah, itu bisa secepat kilat ini PLN. 45 menit gitu kan sampai selesainya. Harus selesai 45 menit lagi gitu. Itu, Mbak. Jadi seperti itu ya, Pak ya. Jadi teman-teman bisa langsung download aplikasinya, install aplikasinya dan follow Instagramnya tadi ya, Pak. Di mana Instagramnya? UP3 Mempawai seragamnya. Silakan teman-teman untuk memfollow gitu kan. Jadi semua informasi itu ada di situ, insyaallah. Oke, jadi sampai sini dulu nih Pak ya perbincangan kita spesial bulan ketiga ya. Semoga informasi ini bisa sampai ke masyarakat. Masyarakat juga harusnya share nih ya informasi-informasi yang udah tadi Pak Ian sampaikan. Jadi kalau misalkan nonton podcast ini bisa langsung di-share. Kalau bisa sih subscribe sekalian dan follow Instagramnya dari PLN UP3 Mempawai nih. Dan terima kasih juga ya Pak waktunya untuk membagikan himbauan informasi mengenai ketiga ini yang mana mungkin masyarakat pun masih banyak yang belum tahu dan bisa belajar dari sini nih. Buat teman-teman juga yang menyaksikan di Ngambul kali ini ya, ngobrol sambil belajar online, semoga kita bisa ketemu di perjumpaan lainnya bersama dengan tamu-tamu lainnya. Kalau gitu Hana dan juga Pak Ian pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.